Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratan karamin, para alim ulama, para bini sepuh, para kiai ingkang kula mulyakaken, dumateng seluruh asatidz wa asatidzah ingkang kula mulyakaken, saha ma'asyiral hadirin wal hadirat, seluruh wali santri, seluruh tamu undangan yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini majelis dalam rangka wisuda SD Tahfiz Al Mubarak. Semoga acara di pagi hari ini berjalan dengan lancar dan banyak memberikan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya qaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau besok di hari kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada teman penjaga acara yang telah memberikan waktu kepada kami untuk sekedar memberikan sambutan atas nama Lembaga Pendidikan Islam Al Mubarak Banjarnegara Kota Kediri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan bagi kita, telah memberikan kepada kita mempunyai anak yang lucu-lucu, anak-anak yang soleh dan soleh. Karena betapa banyak orang yang merindukan seorang anak, betapa banyak orang yang merindukan momongan kecil, tapi belum diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita alhamdulillah panjenengan semua bisa menyaksikan sendiri, putra putri panjenengan tadi sudah pede berani tampil di depan, gemes dan sebagainya. Luar biasa. Ini adalah anugerah yang luar biasa sekali yang harus kita syukuri, karena tatkala kita tidak bisa mensyukuri nikmat ini, maka nikmat ini akan hilang dari kita. Nikmat ini akan beralih dari kita. Maka bagaimana mensyukur nikmat itu? Mensupport, mendidik, memotivasi, terus mendidik putra putri kita supaya menjadi anak yang soleh dan soleha, berbakti kepada orang tua, dan kelak akan bermanfaat baik itu di dunia maupun besok di akhirat. Karena kenikmatan yang luar biasa setelah nikmat iman Islam, dan setelah nikmat iman Islam ini, kenikmatan yang terbesar lagi adalah ketika kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberi anak, yaitu anak yang soleh dan solehah. Dan inilah yang akan nanti bisa terus menerus bermanfaat bagi kita, aset yang besar yang nanti bermanfaat bukan hanya di dunia saja, tetapi sampai kelak di akhirat nanti, sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di saat orang tuanya nanti menghadapi sesuatu yang sangat berat, mungkin di neraka, tetapi kalau kita diberi anugerah anak soleh, insya Allah anak-anak kita yang akan bisa menyelamatkan, membawa yang asalnya orang tua di neraka bisa naik ke surga lantaran anak. Begitu juga sebaliknya jika kita seorang ahli ibadah tetapi anak kita tidak diarahkan kepada yang baik,
tidak diarahkan kepada agama, yaitu agama Islam, maka yang terjadi adalah anak ini akan jadi fitnah. Anak ini jadi fitnah. Jadi tingkatan anak itu ada yang aduun, ada yang fitnah, dan ada yang anak salehah yad'ulah. Maka dari itu ketika seorang ibu atau bapak diberi anak, maka sudah diberi satu aset yang luar biasa. Di dalam sebuah hadis disebutkan bahwasanya idza matabna adama inqata amaluhu illa min thalathin. Ketika anak Adam ini mati, maka semua amal putus, amalnya semua putus kecuali apa Bu? Kecuali 3 perkara. Shadaqatin jariyatin aw waladin shalihin yad'u lahu aw ilmun yuntafa'u bihi. Yaitu pertama sedekah jariah, yang sedekah itu bisa mengalir terus ketika kita tidur, ketika kita bekerja, ketika kita apa saja, pahala terus mengalir. Ini sedekah jariah. Termasuk kemarin saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada wali santri yang berpartisipasi di dalam berjariah gerakan Senin kemarin. Alhamdulillah luar biasa sekali, dan semoga ini menjadi jariah panjenengan semua yang bisa jenengan nikmati baik itu di dunia maupun sampai kelak di akhirat nanti. Allahumma amin. Dan insya Allah mungkin umurnya manusia dengan bangunannya insya Allah lebih lama bangunannya. Umurnya manusia nggak lama Bu. Di dunia itu nggak lama. Umurnya umatnya Kanjeng Nabi nggak jauh beda dengan Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi umurnya 63 tahun, umurnya umatnya Kanjeng Nabi nggak jauh beda dari itu. Ada nggak yang lebih? Ada, tapi paling sedikit sekali. Enak uang seumurnya 70, enak umurnya 80, enak ada, tetapi itu paling termasuk jumlah paling sedikit. Yang banyak apa? Ya sepantara. Kalau nggak 63 kurang sedikit, 63 lebih sedikit. Kita tinggal ngitung aja umur kita berapa. Kalau sekarang umurnya sudah 50, 60, ya sebenarnya kita itu sudah injury time. Sudah ibarat waktu itu sudah masuk waktu asar yang mendekati maghrib. Kalau sudah waktu asar maghrib, biayaan ya akhirnya. Artinya apa? Kalau dilihat dari segi umur kita, kalau buat rata-rata 63 umat Kanjeng Nabi, maka ketika kita sudah 50 tahun, sudah 55, sudah ada yang 60 tahun, sebenarnya ini ibarat orang itu satu hari itu sudah masuk di waktu asar dan mendekati waktu maghrib. Nek wong waktu maghrib ngarep wong Jawa dhisik sandiola, aja metu-metu nek maghrib bahaya. Artinya apa? Supaya di rumah ibadah dengan baik. Umur itu juga gitu. Ketika umur 60 tahun, gerak cepat. Gimana? Persiapan isti'dad liyaumil ma'ad. Maka siap-siaplah untuk persiapan ke yaumil ma'ad, tempat kamu kembali, yaitu di akhirat. Maka berjuanglah sekuat tenaga untuk apa? Untuk bekal di akhirat, karena kita sudah masuk waktu hampir waktu maghrib. Nah, mau nyantai-nyantai dulu. Umur itu berkurang nggak terasa. Kenapa nggih? Kemarin itu ada satunya teman, wah kita itu selamat dari corona, tapi nggak selamat dari maut. Coronanya silang, mautnya tetap mati. Artinya selamat dari corona, bangkrut mati. Oleh karena itu, di dalam kitab Nasrul Ibad itu pertama dijelaskan bahwasanya kita itu harus isti'dad liyaumil ma'ad, persiapan untuk tempat kita kembali, yaitu ke akhirat. Apa yang harus disiapkan? Amal. Kalau nyiapkan amal aja, sholat, puasa dan sebagainya, kita cuma mampu berapa tahun lagi? Cuma 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun. Itu pun kalau umur kita sampai 65 tahun. Itu pun kalau umur kita sampai 70 tahun. Nah, maka yang harus kita siapkan itu adalah 3 perkara ini harus kita siapkan. Termasuk satu tadi anak amal jariah. Yang kedua, kita harus mempersiapkan anak-anak kita untuk menjadi anak yang soleh dan solehah, yang setiap hari mendoakan orang tuanya tanpa henti, minimal setelah didoakan. Dan alhamdulillah luar biasa sekali tadi saya dengarkan bahwasanya anak-anak itu sudah pagi sudah hadir. Apa hadir itu?
berdoa sebenarnya. Istilah bahasa kita hajat itu berdoa, mendoakan orang tua kita yang bekerja, mendoakan orang tua kita yang mungkin saat ini sakit dan sebagainya, itu didoakan setiap hari. Insya Allah panjenengan itu akan didoakan oleh ratusan anak yang ada di Al Mubarak. Allahumma amin. Terima kasih ya. Jadi panjenengan itu setiap hari didoakan. Panjenengan kerja tidak ngurus apa-apa, isi didoakan. Tadi kan ada doa. Wali asadatina, wali wadina, kan ada. Waliman ahsana ilaiha, waliman ahsana ilaiha itu maksudnya apa toh? Di dalam doa kok di situ Al Mubarak ada hadisnya itu. Maksudnya apa? Siapapun orang yang telah berbuat baik di Al Mubarak, insya Allah mendapatkan doa ini. Allahumma amin. Setiap hari insya Allah dibacakan Fatihah sama anak-anak. Bahkan insya Allah ketika panjenengan keluar pun, insya Allah kalau jenengan berbuat baik di Al Mubarak ini, insya Allah tetap didoakan anak-anak. Anak-anak didoakan setiap hari, pagi, siang, sore. Kalau pagi SD, kalau sore mati dan sebagainya, terus doa, terus didoakan. Karena beruntung panjenengan itu ketika panjenengan berbuat baik untuk Al Mubarak, alhamdulillah. Dan bukan hanya untuk Al Mubarak saja sebenarnya. Berbuat baik itu sebenarnya untungnya adalah untuk panjenengan sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asya'tum falaha. Ketika kamu berbuat baik, pada hakikatnya panjenengan berbuat baik untuk panjenengan sendiri. Tapi sebaliknya, ketika panjenengan berbuat buruk kepada yang lain, maka sebaiknya ada berbuat buruk untuk dirinya sendiri. Itu kalau ada undangan dari lembaga, Pak Nurdin undang, usahakan jangan sampai datang. Karena undang panjenengan nggak setiap hari. Mungkin 3 bulan sekali belum tentu. 1 semester 6 bulan sekali itu pun belum tentu. 1 tahun sekali belum tentu. Nah, ketika panjenengan usahakan disempatkan, karena apa? Inilah ikhtiar panjenengan. Inilah wasilah panjenengan. Untuk apa? Untuk menjadikan putra putri panjenengan jadi anak yang soleh. Karena tanpa panjenengan ikhtiar, jongger oleh anak, jongger oleh guru, enggak akan berhasil. Karena keberhasilan di dalam pendidikan, mendidik putra putri yang soleh dan solehahnya, ada 3 komponen yang nggak bisa dilepaskan. 1, orang tua. Ini pertama. Jadi 1, orang tua. Jadi nek anak yang panjenengan pengen apik atau enggak apik, itu yang pertama adalah panjenengan yang menentukan. Yang kedua, gurune. Ya wong tuane semangat, gurune angger-anggeran kira jadi. Tak bisa, wong tuane semangat, gurune gak semangat, anaknya blas ya. Wong tua semangat, gurune semangat, bocah blas rasa semangat. Sulit tidak jadi. Maka ketiga-tiganya ini adalah harus sinergi. Bocah semangat, wong tuane semangat, yang gurune raga itu tenanan. Kemudian anaknya semangat, insya Allah orang semangat ini jadi. Tapi yang pertama orang tua ini harus luar biasa. Di samping memberikan biaya harus mendoakan. Nggak bisa cuculan, wes penting tak bayari urusan, nggak bisa. Mulanya tentang haji itu kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yumajjisanihi aw yunafsiranihi. Anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka orang tuanya yang menjadikan anaknya menjadi Nasrani atau Majusi atau Yahudi. Wong tuanya sedikit tahu, bukan gurunya, orang tuanya itu sendiri. Jadi wong tuanya sing dadekno bocah iki dadi Yahudi apa Nasrani apa Majusi, wong tuanya. Dari segi umum, wong tua ini sing dadekno wong anak iki dadi anak sing apik utawa anak sing gak apik, anak sing soleh utawa anak sing gak soleh. Wong tuane catat orang tuanya. Maka di samping memberikan support berupa materi, maka orang tua wajib untuk memberikan support secara rohani, yaitu mendoakan. Mungkin itu yang saya sampaikan, semoga ini menjadikan kita lebih semangat lagi
di dalam mendidik putra-putri kita, karena putra-putri kita adalah aset yang terbesar bagi kita. Harta boleh ditinggalkan, tapi anak nggak bisa ditinggalkan sampai di akhir. Sampai bisa dengan harta, bisa mencari harta lagi, tapi sampai bisa dengan anak nggak akan bisa. Nggak ada mantan orang tua, nggak ada mantan anak, nggak ada. Tapi yang ada adalah anak tetap anak sampai kapanpun. Ya, mantan istri mungkin ada, mantan bapak mungkin ada, tapi kalau mantan anak nggak ada. Anak tetap anak dimanapun dia berada, kapanpun dia, sampai di akhirat pun tetap anak, dan ini adalah aset orang tua. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberi 3 perkara: shadaqatin jariyatin, waladin sholihin yad'ulah, wa ilmun yuntafa'u. Semoga 3-tiganya ini Allah berikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam ila siratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.